Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Gania Natasha dengan NIM 304240220. Di sini saya membuat tugas video ini dengan memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat abad modern, fenomenologi dan eksistensialisme. Yang pertama itu ada bab fenomenologi atau aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan atau fenomena, artinya semua perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, plainomenon atau menampakkan diri. Berarti istilah dari contoh tersebut itu artinya fenomenologi itu berarti menempatkan diri. Dan logos artinya akal budi. Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menempatkan diri pada pengalaman subjek. Tak ada penampakan yang tidak dialami, hanya dengan berkonsentrasi pada apa yang tampak dalam pengalaman. Maka esensi dapat dirumuskan dengan jernih. Fenomenologi merupakan salah satu arus pemikiran paling berpengaruh di abad ke-20. Buku ini membincang fenomenologi dengan kerangka studi tokoh. Sejak dari Eduard Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, hingga Jacques Derrida, istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah phenomenon dan logos. Phenomenon berarti yaitu yang muncul dalam kesadaran manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Fenomenologi berarti studi tentang phenomenon atau fenomena yang muncul dengan sendirinya. Fenomenologi berarti uraian tentang fenomenon atau sesuatu yang sedang menampilkan diri atau sesuatu yang sedang menggejala. Dengan keterangan ini mulai tampaknya terdeteksi yang terdalam dari aliran fenomenologi, yang sebenarnya merupakan jiwa dan cita-cita dari semua filsafat, yaitu mendapat pengertian yang besar yang menangkap realitas itu sendiri. Yang pertama ada objek fenomenologi. Objek fenomenologi adalah fakta atau gejala atau keadaan, kejadian atau benda atau realitas yang sedang menggejala. Fenomenologi berpegang atau berpendirian bahwa segala pikiran dan gambaran dalam pikiran kesadaran manusia menunjuk pada sesuatu hal atau keadaan seperti ini, yaitu pikiran dan gambaran yang tertuju atau mengenai sesuatu tadi disebut intensional. Yang kedua ada secara umum. Secara umum, fenomenologi adalah cara dan bentuk berpikir atau apa yang disebut dengan the style of thinking. Biasanya dikatakan bahwa dasar pikiran itu ialah intensionalisme. Menurut Edmund Husserl sebagai salah satu tokoh filsafat fenomenologi, bahwa intention kesengajaan mengarahkan kesadaran dan reduksi. Edmund Husserl memang berbagi jenis reduksi. Yang pertama ada reduksi fenomenologi, editis, dunia dan kebudayaan menjadi Lebenswelt dan transcendental. Akan tetapi tokoh fenomenologi yang lain seperti Martin Heidegger dan Maurice Merleau-Ponty menolak reduksi ini. Terus yang ketiga ada ungkapan fenomenologi adalah slogan gerakan dalam pemikiran, filsafat dan penelitian ilmiah. Walaupun di kalangan ilmuwan bisa saja terdapat banyak variasi antara satu dengan lainnya, namun semuanya cukup representatif. Dalam hal tertentu, fenomenologi adalah berkenan dengan kesadaran di mana manusia mendapatkan selain dirinya dan mendapatkan dirinya sendiri. Fenomenologi di satu pihak adalah hubungan antara manusia dengan dunia, dan di pihak lain ia merupakan hubungan antara dirinya dengan dirinya sendiri. Dalam masalah keagamaan, fenomenologi adalah cara untuk memahami hal ekspresi manusia terhadap latar belakang hubungan yang fundamental. Sebagai suatu usaha pemikiran, fenomenologi mencoba memahami manusia dalam rangka filsafat antropologi. Sebagai suatu usaha riset ilmiah, fenomenologi berusaha untuk mengklasifikasikan seluk-beluk kumpulan fenomena, termasuk fenomena keagamaan. Dengan cara demikian, fenomenologi menentukan terhadap pengertian mereka sendiri. Terus yang keempat ada fenomenologi. Fenomenologi adalah cara pandang bahwa hasrat yang kuat untuk mengetahui yang sebenarnya dan keyakinan bahwa pengertian itu dapat dicapai jika kita mengamati fenomena atau pertemuan kita dengan realitas. Dalam bahasa Indonesia, fenomenologi bisa dipakai istilah gejala. Dan fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau fenomenologi atau apa-apa yang nampak. Menurut fenomenologi yang nampak dalam kesadaran yang kita kenal ketika berhadapan dengan realitas inilah yang kita kenal. Melihat warna biru misalnya, tidak lain adalah hasil serapan indiawi yang membentuk pengalaman batin yang diakibatkan oleh sesuatu dari luar. Warna biru itu sendiri ini menunjukkan bahwa kesadaran kita tertutup dan terisolasi dengan realitas.
yaitu sebuah realitas atau objek pada diri sendiri atau Mewen ya. Tetapi menurutnya manusia tidak ada sarana-sarana ilmiah untuk mengetahuinya. Berikut ini dibahas dua pandangan fenomenologi cukup penting, yaitu prinsip epose dan eidetic vision dan konsep dunia kehidupan. Terus yang kelima, seperti telah disinggang sebelumnya, Husserl mengajukan konsepsi yang berbeda dengan para pendahulunya mengenai proses keilmuan. Tugas fenomenologi menurut Husserl adalah menjalin karakter kaitan manusia dengan realitasnya. Bagi Husserl, realitas bukan suatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia yang mengamatinya. Bahwa Husserl juga mengatakan bahwa fenomenologi adalah realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas. Fenomena Husserl justru bertujuan mencari yang sesuai, yang esensial adalah dengan membiarkan fenomena itu berbicara sendiri tanpa dibarengi dengan prasangka. Husserl juga menjelaskan bahwa kita harus menghilangkan dari tindakan kita semua keyakinan yang kita miliki sampai sekarang, termasuk mengenai sesuatu ilmu yang akan dilakukan secara radikal yang murni, yang pada akhirnya semua ilmu pengetahuan. Husserl hal ini mengajukan metode OPC. Kata OPC berasal dari bahasa Yunani yang berarti memuda keputusan atau mengosongkan diri dari keyakinan tertentu. Epose bisa juga berarti tanda kurung terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari suatu fenomena yang tampil tanpa memberikan putusan benar atau salahnya terlebih dahulu. Terus yang keenam itu ada kedua, yaitu eideative vision atau membuat ide. Eideative vision juga disebut reduksi, yakni menyaring fenomena untuk sampai ke iedoisnya, sampai ke intisarinya atau yang sejatinya, dan hasil dari reduksi ini disebut Wesensschau, artinya sampai pada hakikatnya. Menurut Elliston, fenomenologi dapat diartikan membiarkan apa yang menunjukkan dirinya sendiri dilihat terhadap dirinya sendiri dan dalam batasan-batasan dirinya sendiri, sebagaimana ia memajukan dirinya melalui dari dirinya sendiri. Untuk hal ini, Husserl menggunakan istilah intensionalitas, yakni realitas yang menampakkan diri dalam kesadaran individu atau kesadaran intensional dalam menangkap fenomena apa adanya. Terus menurut G. van der Leyen, fenomenologi mencari atau mengamati fenomena sebagai yang tampak. Dalam hal ini ada 3 prinsip yang mencakup di dalamnya. Prinsip yang pertama, ada sesuatu itu berwujud. Prinsip yang kedua, sesuatu itu tampak. Dan prinsip yang terakhir itu adalah prinsip yang ketiga, karena sesuatu itu tampak dengan yang diterima oleh si pengamat tanpa melakukan modifikasi. Terus yang selanjutnya, yang kedelapan, ada dalam kaitannya dengan ilmu sosial. Membicarakan fenomenologi ini tidak dapat ditinggalkan pembicaraan mengenai konsep dunia kehidupan. Konsep ini sangat penting, artinya sebagai usaha memperluas konteks ilmu pengetahuan atau membuka jalur metodologi baru bagi ilmu sosial serta untuk menyelamatkan subjek pengetahuan. Yang kesembilan, ada konsep dunia kehidupan ini dapat menjadikan inspirasi yang sangat kaya kepada ilmu-ilmu sosial. Dan objek ilmu sosial itu adalah pengalaman prailmiah sehari-hari dari subjek-subjek yang bertindak dan berbicara dalam suatu dunia sosial. Dunia kehidupan ini tidak dapat diketahui begitu saja lewat observasi seperti dalam eksperimen ilmu-ilmu alam, melainkan melalui pemahaman apa yang ingin ditemukan dalam dunia sosial adalah makna, bukan kualitasnya. Tujuan ilmuwan sosial mendekati wilayah observasinya dalam memahami makna, dan kata ingin menjelaskan ia harus memahaminya. Untuk memahaminya, ia harus berpartisipasi ke dalam proses yang menghasilkan dunia kehidupan ini. Fenomenologi memberikan perasaan terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati, sehingga jarak antara subjek dan objek yang diamati kabur atau tidak jelas. Terus yang ke-10 itu ada dengan demikian pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan cenderung subjektif, yang hanya berlaku pada kuasa tertentu. Oke, baik, materi yang selanjutnya itu ada eksistensialisme atau aliran eksistensialisme. Secara umum, eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filosof terhadap filsafat pada masa Yunani hingga modern, seperti proses terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademik, dan jauh dari kehidupan. Juga pemberontakan terhadap alam yang impersonal yang memandang manusia terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat manusia kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia yang berinteraksi, yang bereksistensi. Eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang muncul di Jerman setelah Perang Dunia I dan berkembang di Perancis setelah Perang Dunia Kedua.
Bermula dari reaksi terhadap eksialisme, Hegel yang memandang bahwa konstruksi dipahami sebagai suatu lintasan dari sesuatu yang tidak eksis atau no existence not being kepada sesuatu yang eksis. Kierkegaard menantang pandangan tersebut dengan menyatakan tentang kebenaran subjektif, yaitu suatu bentuk penegasan keunikan dan sesuatu yang konkret dan nyata, sebagai sesuatu yang berlawanan dengan yang abstrak. Konsep tersebut merupakan perlawanan terhadap usaha untuk mengonstruksi gambaran tentang dunia dengan memakai konsep kecukupan intelektual pada dirinya sendiri. Apapun yang eksis menjadi sesuatu yang dihadapi secara yakin sebagai sesuatu yang lebih akmal dibanding dengan sesuatu yang dipikirkan. Eksistensialisme muncul sebagai reaksi terhadap pandangan materialisme. Paham materialisme ini memandang bahwa pada akhirnya manusia itu adalah benda, layaknya batu atau kayu, meski tidak secara eksplisit. Materialisme menganggap hakikat manusia itu hanyalah sesuatu yang material, bentuk-bentuk Materialisme menganggap bahwa dari segi keberadaannya, manusia sama saja dengan benda-benda lainnya. Sementara eksistensialisme yakin bahwa cara berada manusia dengan benda lain itu tidaklah sama. Manusia dan benda lainnya sama-sama berada di dunia, tapi manusia itu mengalami beradanya di dunia. Dengan kata lain, manusia menyadari dirinya ada di dunia. Eksistensialisme menempatkan manusia sebagai objek, artinya sebagai yang menyadari, sedangkan benda-benda yang adalah objek disadarinya, sedangkan benda-benda adalah objek yang disadarinya. Eksistensialisme juga lahir sebagai reaksi terhadap idealisme. Idealisme yang merupakan materialisme adalah dua pandangan filsafat tentang hakikat yang ekstrem. Materialisme menganggap manusia hanyalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Terus ada tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme. Tokoh yang pertama itu bernama Søren Andie Kierkegaard. Sejak pertengahan abad 18 sebelum Perang Dunia I, Søren Kierkegaard, seorang penulis berkebangsaan Denmark, telah mengerjakan tema-tema eksistensialisme pokok melalui berbagai penemuan dan interpretasi yang mendalam terhadap pemikiran Schelling dan Marx. Namun baru setelah berakhir Perang Dunia II, eksistensialisme berkembang pesat terutama dalam sudut pandang filsafat manusia sebagai filsafat yang membicarakan eksistensi manusia sebagai utamanya. Inti pemikiran Kierkegaard adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dan kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Tokoh yang kedua bernama Friedrich Nietzsche. Nietzsche adalah seorang tokoh filsuf Jerman. Tujuan filsafatnya adalah untuk menjawab pertanyaan atau bagaimana cara menjawab di manusia unggul. Menurut manusia yang berintensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa atau will to power. Dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super atau Ubermensch yang mempunyai mental majikan bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan, karena dengan menderita orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Terus tokoh ketiga bernama Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan pemikir yang ekstrim. Inti pemikiran adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena itu benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Terus tokoh yang terakhir bernama Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filsuf lain dari eksistensialisme, berpendapat eksistensi mendahului esensi. Manusia adalah makhluk eksistensi, memahami dirinya dan bergumul di dalam dunia. Jean-Paul Sartre kemudian menyimpulkan bahwa manusia tidak memiliki suatu apapun, namun dia dapat membuat sesuatu bagi dirinya sendiri. Menurut Sartre, adanya manusia itu bukanlah etre, melainkan a-etre. Artinya manusia itu tidak hanya ada di dalam selamanya, harus membangun adanya, harus dibentuk dengan tidak henti-henti. Sartre berkeyakinan bahwa inti setiap relasi antar manusia adalah konflik saling menegasi terus-menerus, karena seorang manusia menjadi subjek sekaligus juga objek bagi yang lain. Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya berusaha untuk memasukkan orang lain ke dalam pusat dunianya. Mengikuti Nietzsche, Sartre mengutuk setiap bentuk objektifikasi, impersonalisasi, dan tak ada standar baik dan buruk kecuali kebebasan itu sendiri. Sartre menekankan pada kebebasan manusia. Manusia telah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya.
Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi ataupun kesalahan dalam bertutur kata saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.